Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Nur Azizah Marfuah dengan NIM 225008163. Di sini saya akan mempresentasikan hasil magang mandiri di BMKG Bengkulu. Pertama-tama, program magang mandiri ini merupakan sarana penting bagi mahasiswa informatika untuk menerapkan teori komputasi pemrograman, analisis sistem, dan pengembangan perangkat lunak ke dunia kerja yang nyata. BMKG sebagai lembaga pemerintah non-kementerian memerlukan dukungan teknologi informasi untuk layanan publik, digitalisasi, dan pengelolaan data meteorologi, klimatologi, serta geofisika. Melalui magang mandiri ini, mahasiswa Unjani melaksanakannya di tiga satuan BMKG Bengkulu yang berkontribusi dalam pengembangan sistem informasi berbasis web yang mencakup yang pertama ada sistem PTSP berbasis web, lalu ada digitalisasi struktur organisasi atau sistem nominatif. Lalu yang ketiga ada buku tamu digital berbasis QR Code, lalu integrasi flight radar dan data cuaca lokal, lalu yang terakhir ada database lokal geofisika. Tujuan dari magang ini yaitu memberikan pengalaman kerja nyata di instansi pemerintah, khususnya bidang teknologi informasi untuk meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Lalu mengimplementasikan teori perkuliahan ke proyek perangkat lunak dan sistem informasi yang aplikatif. Kemudian meningkatkan keterampilan teknis pengembangan web seperti UI UX, basis data, dan integrasi API. Lalu melatih kerja kolaboratif, komunikasi profesional, dan penyelesaian masalah secara kreatif. Lalu yang terakhir memberikan kontribusi nyata melalui solusi digital yang meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik. Ada juga manfaat dari magang ini. Yang pertama bagi mahasiswa dapat mengasah keterampilan teknis dan profesional seperti client-side API UI UX, memperluas wawasan industri dan meningkatkan kepercayaan diri menghadapi dunia kerja. Lalu manfaat bagi instansi mendapat kontribusi ide, tenaga, dan solusi digital yang bermanfaat serta dapat dikembangkan lebih lanjut. Lalu manfaat bagi pengembangan karakter yaitu dapat membentuk mahasiswa yang adaptif, bertanggung jawab, dan inovatif di era transformasi digital. Selanjutnya, deskripsi singkat tentang instansi di mana BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung dengan Presiden Republik Indonesia yang memiliki mandat utama dalam menyelenggarakan pengamatan, pengumpulan, pengolahan, dan penyampaian informasi mengenai cuaca, iklim, kualitas udara, dan kejadian geofisika seperti gempa bumi dan tsunami. Sebagai instansi yang bergerak di bidang informasi geosains, BMKG memiliki jaringan operasional yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Provinsi Bengkulu. Keberadaan BMKG di daerah diwujudkan melalui unit pelaksanaan teknis atau UPT yang meliputi stasiun meteorologi, stasiun klimatologi, dan stasiun geofisika. UPT inilah yang menjadi garda terdepan dalam melakukan pengamatan langsung, pengolahan data, dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat dan instansi pemerintahan daerah. Dari lokasi magang mandiri ini dilaksanakan di bawah koordinasi BMKG Bengkulu yang terdiri dari tiga satuan kerja. Di antaranya, yang pertama Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu di area Bandara Fatmawati Soekarno, di mana fokus dari stasiun ini pada informasi cuaca untuk penerbangan, pelayaran dan publik di pesisir Sumatera Barat.
Lalu yang kedua, ada Stasiun Klimatologi Bengkulu, di mana stasiun ini berfokus pada pengamatan dan analisis iklim untuk pertanian, ketahanan pangan, dan tata ruang wilayah. Lalu yang terakhir ada Stasiun Geofisika Bengkulu, di mana stasiun ini berfokus pada pemantauan aktivitas seismik seperti gempa bumi dan parameter geofisika lainnya. Proyek magang yang dilakukan di 3 stasiun tersebut eh, yang saya kembangkan adalah digitalisasi struktur organisasi dan sistem nominatif pegawai, di mana proyek digitalisasi struktur organisasi ini sebelum dikembangkan hanya tersedia dalam bentuk poster fisik yang tidak dapat diperbarui secara fleksibel dan interaktif. Hal ini menyulitkan para staf, tamu, maupun pihak internal lainnya untuk memahami susunan jabatan. Dengan adanya kebutuhan untuk sistem yang adaptif dan interaktif, dikembangkanlah sistem visualisasi struktur organisasi yang terhubung langsung dengan data tugas aktif serta informasi periodisasi masa jabatan. Lalu untuk sistem nominatifnya ini sebagai bagian dari transformasi digital di stasiun klimatologi dibutuhkan sistem informasi internal yang mampu mengelola data nominatif pegawai secara efektif. Sistem manual yang digunakan selama ini memiliki keterbatasan seperti lambatnya pembaruan data, tidak adanya fitur pencarian yang efisien, serta kurangnya integrasi data untuk mendukung manajemen sumber daya manusia. Oleh karena itu, pengembangan sistem nominatif pegawai berbasis web ini menjadi solusi yang mendesak untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keterpaduan data pegawai. Dampak dan manfaat dari proyek magang ini adalah eh, dampak dari pengembangan sistem nominatif pegawai berbasis web ini yang terintegrasi dengan digitalisasi struktur organisasi adalah terciptanya pengelolaan data pegawai yang lebih cepat, akurat, dan terpusat, sekaligus penyajian susunan jabatan yang interaktif dan mudah dipahami, di mana sistem ini memungkinkan pembaruan informasi secara real-time, pencarian data yang efisien, serta visualisasi struktur organisasi yang adaptif. Manfaat yang dihasilkan meliputi peningkatan efisiensi administrasi kepegawaian, kemudahan pemantauan periodisasi masa jabatan, transparansi dan penyajian informasi organisasi, pengurangan resiko kehilangan data, serta mendukung tata kelola sumber daya manusia yang lebih modern dan efektif di lingkungan Stasiun Klimatologi BMKG Bengkulu. Fitur utama dari sistem ini adalah yang pertama manajemen data pegawai, di mana CRUD data pegawai dan penyimpanan informasi lengkap termasuk nama, NIP, jabatan, golongan, TMT, dan foto pegawai. Lalu fitur yang kedua ada pencarian dan filter data, di mana fitur pencarian ini berdasarkan nama, NIP, dan juga jabatan. Lalu untuk filter data ini berdasarkan golongan, unit kerja, atau jadwal kenaikan gaji berkala atau KGB. Lalu fitur yang selanjutnya adalah visualisasi struktur organisasi, di mana tampilan interaktif secara hierarkis yang menunjukkan hubungan antar unit dan jabatan. Lalu yang selanjutnya ada integrasi data real time, seperti sinkronisasi data dengan back-end melalui API di mana update akan langsung terlihat di front-end. Kemudian yang terakhir autentikasi dan keamanan pengguna di mana login staf internal dan proteksi data sensitif agar hanya dapat diakses oleh pengguna yang berwenang. Berikut merupakan dokumentasi dari proyek. Seperti yang ditampilkan, ini adalah halaman utama dari digitalisasi struktur organisasi Stasiun Klimatologi BMKG Bengkulu. Kemudian ketika di swipe up halaman pertamanya akan muncul beranda di mana menampilkan struktur organisasi dan dengan hierarkinya. Yang diawali oleh kepala stasiun, kemudian ada kepala subbagian tata usaha, kemudian ada subkoordinator
bidang observasi, lalu ada subkoordinator bidang data dan informasi. Dan ketika si card dari bagian struktur organisasi ini diklik, akan muncul informasi lebih tentang nama, NIP, jabatan, serta TMT. Kemudian untuk sistem nominatif pegawai, ini merupakan tampilan awalnya di mana ada autentikasi login admin menggunakan email dan password. Lalu ketika masuk ke dalam beranda akan ditampilkan total pegawai, lalu ada total yang menjabat, lalu ada aktivitas terakhir di mana ketika admin memperbarui atau menambahkan data terakhir akan muncul di halaman ini, di beranda ini. Lalu ada quick access untuk tambah pegawai serta tambah struktur dan juga ada peringatan KGB berikutnya, KGB yang akan datang. Kemudian ada tabel pegawai di mana tabel ini berfungsi untuk menambahkan data pegawai di mana bisa ditambahkan NIP, nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, pangkat, kemudian KGB terakhir dan KGB berikutnya, lalu TMT dan juga ada nomor telepon. Kemudian ada juga fitur cari eh, berdasarkan nama lengkap, NIP juga jabatan. Kemudian ada filter data yang akan diurutkan berdasarkan pangkat golongan dan juga KGB mendatang. Kemudian ini untuk organisasi, tabel organisasi di mana tabel ini akan menyesuaikan data yang diinputkan untuk em, hierarki struktur organisasi di awal. Untuk hierarki di sini, yang dimana datanya itu dimasukkan dari eh, sistem nominatif pegawai ini, dimana ketika tambah data yaitu berisi nama pegawai, jabatan, lalu TMT. Kemudian kaitan kegiatan magang dengan mata kuliah di Universitas Jenderal Ahmad Yani jurusan informatika ini adalah teknologi web, di mana kegiatan magang ini membangun UI dinamis dengan React.js dan juga TypeScript, desain responsif dan Tailwind CSS, animasi halus, dan komponen modular untuk kemudahan pengembangan. Lalu yang kedua ada mata kuliah pengembangan perangkat lunak, di mana kegiatan magang ini menerapkan siklus hidup proyek dengan metode Agile Scrum mulai dari perancangan UI hingga implementasi, manajemen tugas via linear dan kolaborasi kode melalui GitHub. Selanjutnya ada mata kuliah interaksi manusia dan komputer atau IMK, di mana kegiatan magang ini mendesain antarmuka ramah pengguna dengan navigasi hierarki yang intuitif, interaksi kartu jabatan interaktif, dan umpan balik visual yang memudahkan pengguna non-teknis. Lalu mata kuliah selanjutnya ada etika profesi, di mana kegiatan magang ini juga menjaga komunikasi profesional, mematuhi struktur resmi, melindungi kerahasiaan data, dan memastikan informasi disajikan akurat sesuai kebijakan instansi. Yang selanjutnya ada mata kuliah mobile programming, di mana kegiatan magang ini juga mengoptimalkan sistem untuk perangkat mobile dengan desain responsif, pengujian lintas perangkat, dan komponen yang nyaman diakses melalui layar sentuh. Lalu mata kuliah selanjutnya ada teori bahasa dan otomata, di mana sistem ini menggunakan regex untuk pencarian dan validasi input, memproses data sesuai pola formal, serta memungkinkan pencarian dinamis tanpa memuat ulang halaman. Lalu selanjutnya ada mata kuliah pengujian perangkat lunak, di mana kegiatan magang ini juga menguji tampilan di berbagai perangkat, memastikan fitur interaktif berjalan mulus, serta menjaga performa sistem tetap ringan dan stabil.
Lalu mata kuliah terakhir ada komputer masyarakat, di mana sistem yang dikembangkan ini mempermudah akses data, mempercepat proses administrasi, serta memastikan keamanan dan privasi informasi sesuai kebutuhan masyarakat dan instansi. Kesimpulan dari kegiatan magang mandiri di BMKG Bengkulu ini adalah memperlihatkan pentingnya sinergi antara dunia akademik dan kebutuhan instansi pemerintahan dalam melaksanakan lulusan yang siap kerja, berorientasi solusi, serta peka terhadap kontribusi sosial. Keterlibatan dalam digitalisasi BMKG Bengkulu memberikan wawasan luas tentang peran teknologi informasi dalam mendukung keselamatan publik, mitigasi bencana, dan penyebaran informasi strategis secara cepat dan akurat. Dengan demikian, magang mandiri ini tidak hanya memenuhi syarat akademik, tetapi juga menjadi transformasi dari mahasiswa menjadi individu yang adaptif, bertanggung jawab, dan informatif, inovatif sebagai bekal utama memasuki dunia kerja profesional di era digital. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.